Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 9-nya ya dari alur cerita Battle Trog The Heaven ini kelanjutannya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menggunakan senjata Dewa Petir untuk menghadapi badak petir di depannya. Saat ini Xiaoyan merasakan kekuatan yang sangat besar, lebih dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Lalu badak petir itu pun benar-benar hangus setelah terkena petir yang berasal dari senjata Dewa Petir milik Xiaoyan. Xiaoyan pun segera bergegas dan segera membakar mayat badak petir itu hingga menjadi abu. Di dalam abu ada kilatan cahaya yang berkedip. Ketika Xiaoyan mengangkat tangannya, cahaya itu pun perlahan-lahan terbang ke telapak tangan Xiaoyan. Lalu ada kristal doki yang berukuran sebesar kepala manusia. Setelah itu nyala api pun langsung muncul di telapak tangan Xiaoyan. Kemudian api itu membakar kristal itu untuk dimurnikan. Dan sumber gas abadi yang didapatkan dari kristal ini jauh lebih kuat 10 kali lipat jika dibandingkan kristal-kristal yang ia dapatkan sebelumnya. Setelah kematian badak petir itu pun, gelombang binatang buas pun akhirnya segera menghilang. Sedangkan Rancang dan Kongbing yang masih tetap bertarung sepertinya akan sulit untuk memisahkan mereka. Setelah Xiaoyan menyerap semua sumber gas abadi di dalam kristal itu, kekuatannya pun tumbuh dengan cepat dan menjadi lebih kuat lagi. Dan Xiaoyan berhasil menjadi Douxian bintang 4 tahap akhir pada saat ini. Sementara itu, Kongbing dan juga Rancang yang sedang bertarung lalu menoleh untuk melihat adegan ini. Dan dia merasakan sangat jengkel kali ini. "Aku pasti bisa untuk membunuhmu Xiaoyan," ucap dari Kongbing. Xiaoyan pun langsung melihat ke arah atas dan menatap ke arah Kongbing. "Tidak, akulah yang akan membunuhmu kali ini," jawab dari Xiaoyan. Setelah Xiaoyan berteriak seperti itu, semua anggota timnya pun langsung melesat dan berdiri di belakang Xiaoyan. "Pasukan roh, ayo kita serang mereka," ucap dari Kongbing yang melihat itu. Di dalam kota, tim-tim yang lainnya hanya menyaksikan pertempuran kedua tim ini dari kejauhan. "Tuan Kongjing, akankah tim Lansan akan ikut bertarung kali ini untuk membantunya?" ucap seseorang di belakang Kongjing. Tetapi Kongjing tidak bergerak sama sekali mendengar kata-kata itu. Dia hanya menggelengkan kepalanya. "Meskipun kita adalah sekutu pasukan roh, mereka lebih kuat daripada kita. Jadi biarkan saja ini berlangsung," ucap dari Kongjing. "Baiklah Tuan Kongjing." Kongbing lalu memandang ke arah Rancang dan Xiaoyan dengan sangat dingin. Di belakangnya ada puluhan orang yang berdiri. Baik tim Fearless maupun tim pasukan roh sudah bersiap untuk bertempur kali ini. "Sampah dunia bawah, kalian benar-benar mencari mati," ucap dari Kongbing. Xiaoyan lalu memandangi Kongbing lagi dan sumber gas abadi di dalam tubuhnya pun lalu meledak. Melihat itu, Kongbing lalu tertawa. "Hahaha, jika sekarang kamu memohon belas kasihanku, aku bisa mempertimbangkannya untukmu dan membiarkan hidupmu tetap berlanjut. Tetapi tentu saja, itu jika kamu bersedia memberikan sesuatu hal kepadaku untuk ditukar dengan nyawamu itu," ucap dari Kongbing. "Xiaoyan, mereka benar-benar sombong," ucap dari Rancang. Tiba-tiba ada sebuah tim lainnya yang muncul di udara pada saat ini. "Xiaoyan, sudah lama aku tidak melihatmu," ucap dari Genping. "Hah? Genping?" jawab dari Xiaoyan. "Genping, apakah kamu mengenal mereka?" tanya dari Kongbing. "Haha, tentu saja aku mengenal mereka. Aku adalah teman mereka dan mereka adalah teman lamaku," ucap dari Genping. "Lalu apa yang hendak kamu lakukan di tempat ini Genping?" tanya dari Kongbing. "Karena kita semua saling kenal. Kenapa kalian sampai repot-repot akan bertarung seperti itu? Bagaimana kalau kalian berdamai saja kali ini?" ucap dari Genping. "Apa? Berdamai dengan mereka? Itu sama saja dengan mencoreng nama baik pasukan roh," ucap dari Kongbing. "Baiklah, kalau kalian tetap ingin bertempur, aku tidak akan ikut campur kali ini.
ucap dari Geng Ping. Baiklah, terima kasih atas perhatianmu itu Geng Ping, ucap dari Xiaoyan. Setelah kata-kata Xiaoyan itu terdengar, Geng Ping pun segera memerintahkan pasukannya untuk mundur. Lebih baik kalian menjauh, ucap dari Geng Ping. Kong Bing pun akhirnya berkata, hanya berurusan dengan kalian, aku tidak perlu untuk meminta bantuan tim yang lainnya. Lagi pula kami juga tidak punya niat untuk membiarkanmu untuk pergi kali ini, jawab dari Rancang. Kamu sebelumnya memerintahku untuk melepaskan badak petir itu, bukan? Apa kamu tahu di sini bukan hanya kamu yang bisa memberikan keputusan, ucap dari Xiaoyan. Diam kau orang lemah, kekuatanmu hanyalah bintang 4 Dao Xian. Aku adalah petarung elit yang berasal dari dunia menengah. Jelas kedudukanmu lebih rendah daripada aku, ucap dari Kong Bing. Pada saat ini, pasukan roh yang berada di belakang Kong Bing juga dibuat jengkel oleh Xiaoyan. Sepertinya pertempuran antara kedua belah pihak pun akan segera meletus. Kedua tim ini langsung melesat untuk saling menyerang. Sedangkan Xiaoyan dan juga Rancang langsung pergi menuju ke arah Kong Bing. Namun pada saat ini, ada seseorang di samping Kong Bing yang juga berasal dari pasukan roh. Tetapi fluktuasi kekuatannya jauh lebih lemah daripada Kong Bing. Saudara ke-9, tolong hadapi pria di sebelah Kong Bing. Biarkan aku yang menghadapi Kong Bing, ucap dari Rancang. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk. Wang Ming, pastikan kamu bisa membunuh Xiaoyan itu. Jangan biarkan dia hidup, ucap dari Kong Bing kepada Wang Ming. Wang Ming pun mendengar itu dia lalu mengangguk. Wang Ming melangkah maju menuju Xiaoyan pada saat ini. Lalu sebuah pisau berwarna biru muncul di telapak tangannya. Xiaoyan juga memegang pedangnya saat ini. Hiat, benting, buah, tang-ding-dung, tang-ding-dung, tang-ding-dung. Suara tabrakan logam pun terdengar. Di sisi lain pertempuran antara Rancang dan juga Kong Bing juga telah dimulai. Rancang menggunakan serangan langsung dengan kekuatan fisiknya. Tetapi Kong Bing memiliki berbagai trik. Dia terus menyerang Rancang dari jarak jauh. Hiat, otomatis Rancang tidak bisa mendekati Kong Bing. Tetapi tinju Rancang juga sangat kuat. Dia langsung mengarahkan tinjunya untuk menghancurkan tembakan-tembakan dari Kong Bing. Hiat, benting, buah, buah. 1000 kaki tanpa bayangan, ucap dari Xiaoyan. Sumber energi abadi meletus di dalam tubuh Xiaoyan saat ini. Api di tangannya pun dengan cepat membungkus pedang kuno Tianhuo-nya. Xuan King Yu Luang Kat, ucap dari Wang Ming. Pisau biru di tangan Wang Ming juga dialiri energi abadi. Hiat, buah, dededor. Kengerian energi ekstrim yang meledak di tempat ini. Lalu sosok Xiaoyan pun bergetar sedikit karena menghadapi ledakan-ledakan itu. Dia merasakan energi yang megah di depannya menyapu ke arahnya. Mata Xiaoyan juga sedikit menyempit karena dorongan angin yang sangat kencang pada saat ini. Kedua serangan ini bertabrakan dalam sekejap. Dan gelombang kejut energi yang kuat pun menyebar di seluruh kota. Seluruh ruangan ini tampak bergetar hebat. Dan pertempuran antara Rancang dan juga Kong Bing sangatlah dahsyat. Huah, buah, dededor. Energi yang kuat terus-terusan menyapu. Sementara Xiaoyan tidak lagi tahu harus berapa lama dia menahan serangan-serangan itu. Krak, krak, pring. Tiba-tiba terdengar suara retakan dari pedang milik Xiaoyan. Dan retakan itu menyebar dengan cepat. Padahal kekuatan pedang ini sudah ditingkatkan oleh Ding Yue. Sepertinya kekuatan pedang kuno Tianhuo saat ini belum bisa mengimbangi kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan, pedangmu sudah mencapai batasnya, ucap dari Ding Yue yang melihat itu. Lalu Xiaoyan pun mengangguk mendengar itu. Dia secara alami tahu bahwa pedang miliknya sudah tidak dapat digunakan lagi untuk menopang api surgawi yang terus-terusan menambah kuat. Tidak lama kemudian pedang kuno Tianhuo milik Xiaoyan pun hancur di tangannya. Buar! Ketika Wang Ming melihat ini, dia langsung mengejek Xiaoyan. Lalu setelah itu dia pun menuju ke arah Xiaoyan. Hiat, spring! Wang Ming menebaskan pisaunya, namun Xiaoyan mengangkat api surgawi dengan cepat untuk menahan pisau dari Wang Ming. Ketika keduanya bertabrakan, api surgawi pun memercik. Taiko Thunderbolt, Wasi True Thunderbolt, teriak dari Xiaoyan.
Lengan yang dibentuk oleh Dewa Petir menyatu dengan nyala apinya dan berputar menjadi sebuah kekuatan ledak yang sangat dahsyat. Buar. Setelah itu pun tubuh Xiaoyan mundur. Wan Ming lalu menatap ke arah Xiaoyan yang tanpa senjata kali ini. Wajah Wan Ming terlihat bangga kali ini. Dia pikir bahwa serangannya lah yang telah menyebabkan pedang Xiaoyan itu hancur. Tanpa senjata, kamu tidak bisa lagi menghadapiku kali ini, ucap dari Wan Ming kepada Xiaoyan. Lalu sebuah api secara bertahap naik dari telapak tangan Xiaoyan. Dan sebuah busur petir pun menjalar ke seluruh lengannya. Aku memang kehilangan senjataku, tetapi itu bukan berarti aku akan kehilangan kekuatan bertarungku ini, bukan? Maaf jika aku akan mengecewakanmu lagi kali ini, jawab dari Xiaoyan. Wan Ming lalu memegang pisau birunya dan menatap ke arah Xiaoyan. Jadi kamu akan menyerangku dengan tangan kosong seperti itu? Itu sangatlah konyol. Di dunia bawah mungkin kamu bisa melakukan itu semua yang kamu mau. Tetapi di sini kekuatanmu itu masih sangat terlalu lemah, ucap dari Wan Ming. Setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Kamu memang dilahirkan dari dunia tengah. Tetapi di mataku, entah itu dunia menengah ataupun dunia atas, kebanggaan seperti itu hanyalah sebuah omong kosong, jawab dari Xiaoyan. Aku tahu kamu memang bisa mengalahkan Yi Zhang dan juga Liang Feng dari aliansi dewa. Tetapi itu karena kamu dibantu oleh seseorang gadis kecil, bukan? Yang aneh seperti itu. Kalau tidak, kamu pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka. Sekarang gadis itu sudah tidak ada. Jadi kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa mengalahkanku kali ini, ucap dari Wan Ming. Mendengar itu, Xiaoyan hanya tersenyum. Lalu tanpa berbicara omong kosong, kakinya pun sedikit melangkah ke arah depan. Dan sosok Xiaoyan langsung melesat secara tiba-tiba dan muncul di depan Wan Ming. Spring buar, kamu memang benar dan kamu sepertinya ingin mencari mati, ucap dari Wan Ming kepada Xiaoyan. Sumber energi abadi Xiaoyan pun dan Wan Ming sangat bergejolak pada saat ini, hingga meletus menjadi cahaya yang sangat terang. Sosok Xiaoyan terlihat seperti meteor api yang bersinar di malam hari. Lalu 150 Lotus Flame muncul di tangan Xiaoyan, dan ini adalah batas akhir dari Xiaoyan. Melihat itu, Wan Ming lalu berkata, "Domain Slash, setan glow close." Wan Ming juga berteriak dengan keras kali ini. Pisau biru di tangannya pun lalu melonjak. Buar, suara keras pun terdengar di udara pada saat ini. Lalu keduanya pun telah bertabrakan. Tanah di bawah mereka pun pecah dan hancur, membuat debu-debu berhamburan di sekitarnya. Sosok Wan Ming lalu memuntahkan darah secara tiba-tiba dan baju besi di tubuhnya pun hancur terbakar semua. Tubuhnya pun goyah dan dia berusaha untuk menstabilkan tubuhnya. Sementara itu Xiaoyan juga terlihat terluka, tetapi lukanya tidak separah Wan Ming. Ketika Wan Ming baru saja menstabilkan tubuhnya, Xiaoyan sudah kembali menyerangnya. Dan Wan Ming tidak mempunyai banyak waktu untuk menghindari serangan Xiaoyan itu. Wan Ming pun terkaget dan dia langsung melambaikan pisau di tangannya. Sialan dasar bocah busuk. Aku akan membunuhmu hari ini. Kamu bisa memaksaku untuk menggunakan teknik skill terakhirku. Aku sedikit kagum kepadamu kali ini, ucap dari Wan Ming. The Underworld Slash, Wan Ming pun berteriak lagi. Hampir semua sumber gas abadi yang tersisa di tubuh Wan Ming mengalir keluar dengan liar. Dan dalam sekejap ada sosok raksasa muncul, memegang pisau biru besar di tangannya, seolah-olah itu adalah Wan Ming raksasa. Kong Bing lalu memandang ke arah Wan Ming. Dia menggunakan teknik terakhir itu dan dia menunjukkan senyuman di wajahnya. Wan Ming menggunakan teknik terakhirnya. Rekanmu pasti akan dipotong-potong menjadi daging cincang pada saat ini, ucap dari Kong Bing yang melihat itu. Omong kosong. Urus saja dirimu sendiri dan jangan memalingkan pandanganmu dariku, ucap dari Rancang. Bahkan Rancang tidak melirik ke arah Xiaoyan karena Rancang sangat percaya kepada Xiaoyan. Lalu kembali lagi ke arah pertempuran Xiaoyan dengan Wan Ming. Aku masih tidak percaya seseorang pejuang bintang 4 Dausian bisa membuatku menggunakan teknik terakhir ini. Matilah kau Xiaoyan, ucap dari Wan Ming. Wan Ming tiba-tiba melambaikan pisau panjang di lengannya.
Dan di belakangnya ada bayangan raksasa juga mengikuti mengayunkan gerakan seperti Wan Ming. Lalu sebuah petir yang sangat dahsyat terlihat di langit. Dan petir itu pun terkumpul di telapak Xiaoyan. Sebuah badai petir pun melanda di sekitaran tubuh Xiaoyan pada saat ini. Semua orang pun takjub melihat itu. Rupanya reputasi Dewa Petir jauh lebih besar dibandingkan apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Tak buar. Energi keras yang disebabkan oleh petir itu pun meledak. Dibandingkan dengan raksasa yang dibentuk oleh Wan Ming, senjata petir ini memiliki perbedaan yang sangat besar dalam ukurannya, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat. Hancurlah kau, ucap dari Xiaoyan. Hiat, buar. Bayangan raksasa Wan Ming pun tiba-tiba diserang oleh petir milik Xiaoyan. Wah, Wan Ming kedua kalinya menyemburkan darah lagi, tapi kali ini sangatlah banyak. Dan aliran petir pun melintas di sekujur tubuhnya. Rupanya Wan Ming juga tertangkap oleh ledakan senjata petir milik Xiaoyan. Pada saat bayangan raksasa itu dikalahkan, Wan Ming pun sadar bahwa ia telah kalah dalam pertempuran kali ini. Xiaoyan pun datang menghampiri Wan Ming dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Wan Ming yang terluka melihat Xiaoyan yang ingin menghampirinya. Dia pun saat ini tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawannya. Dia dengan cepat mundur, tetapi dia tidak berhasil karena sosok Xiaoyan langsung muncul di depannya, mencoba untuk menghadangnya. Melihat tinju Xiaoyan yang dibalut dengan api surgawi, Wan Ming pun sangat ketakutan kali ini. "Tuan Kong Bing, tolong selamatkan aku," ucap dari Wan Ming. Teriakan Wan Ming menarik perhatian Kong Bing, dan ekspresi Kong Bing pun berubah drastis. Dia segera melambaikan tangannya dan melambaikan rancang dan pergi untuk menyelamatkan Wan Ming. Karena Kong Bing bisa merasakan bahwa Wan Ming sangat penting baginya. Jika Wan Ming mati, kemungkinan untuk menang akan sangat sulit. Namun saat Kong Bing hendak menyelamatkan Wan Ming, satu pukulan Xiaoyan langsung mengenai dahi dari Wan Ming. Hiya, buar. Wan Ming pun langsung kehilangan nyawanya. "Sialan, aku benar-benar tidak akan memaafkanmu," ucap dari Kong Bing yang melihat itu. Kematian Wan Ming ini membuat pasukan Roh sangat terpukul. Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya untuk memandang ke arah Kong Bing sambil tersenyum. Sementara itu Rancang lalu mengejar Kong Bing dan siap untuk menyerang dengan tinjunya. Namun Kong Bing dengan cepat mengelaknya. "Rancang, sebentar lagi akan pagi. Kita harus segera menyelesaikan pertempuran ini," ucap dari Xiaoyan yang melihat itu. Sumber energi abadi Xiaoyan pun lalu melonjak lagi. Dan setelah Wan Ming terbunuh, lalu Xiaoyan mengambil beberapa harta milik Wan Ming untuk mengembalikan lagi sumber energi di tubuhnya. Energi Xiaoyan pun kembali pulih dalam waktu yang singkat. Pada titik ini, setelah bertarung melawan Wan Ming, kekuatan 6 indera Xiaoyan pun sudah mencapai 10% di menara virtual Jinsen. Ketika melihat Kong Bing, darah di tubuh Xiaoyan juga mendidih. Xiaoyan lalu bergegas, ekspresi Kong Bing pun berubah menjadi sangat suram. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah Gonjing. "Kakak Gonjing, sekarang giliranmu untuk bertarung. Tolong hentikan kekacauan ini," ucap dari Kong Bing. "Kong Bing, tim Fearless adalah tim yang berhasil mengalahkan tim Aliansi Dewa. Dan kamu memintaku untuk membantumu? Bukankah itu sama saja dengan kamu menyeretku dalam kematian?" ucap dari Gonjing. Saat mendengar kata-kata itu, Kong Bing pun menjadi pucat. Tim yang bersekutu dengannya pun tidak mau membantunya pada saat ini. "Sialan," gumam dari Kong Bing. "Seharusnya kamu tahu, tadi tidak usah menggangguku," ucap dari Xiaoyan. "Tunggu dulu, tolong lepaskan aku. Aku memiliki uang 100 miliar. Aku akan memberikannya kepadamu jika kamu mau melepaskanku," ucap dari Kong Bing. Tetapi Xiaoyan dan Rancang mengabaikan ucapan itu. Dan menurut gua itu sesuatu hal atau tindakan yang bodoh. Walaupun dia punya uang 1000 miliar, ketika dia mati pasti uang itu akan diambil oleh Xiaoyan. Lalu Xiaoyan dan Rancang pun menyerang Kong Bing secara bersamaan. "Tolong hentikan, aku akan memberimu semua hartaku. Biarkan aku pergi, tolong maafkan aku." Kong Bing terus-terusan memohon belas kasihan pada saat ini. Tetapi meskipun demikian, Xiaoyan mengabaikannya.
Xiaoyan lalu berkata, "Mati saja kau, manusia dari dunia bawah ini adalah mimpi buruk yang mengantarkanmu dalam kematian," ucap dari Xiaoyan. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Kong akhirnya menggunakan sisa kekuatannya untuk menahan serangan dari Xiaoyan dan juga Rancang. Kong lalu menggigit lidahnya dan semburan darahnya pun keluar dari mulutnya. "Darah roh Jensan," ucap dari Kong. Sebuah kabut darah langsung muncul di depan Kong pada saat ini dan membentuk perisai untuk menahan serangan dari Xiaoyan dan juga Rancang. Hiya, buar! Hebatnya perisai ini benar-benar bisa menghalangi serangan Rancang dan juga Xiaoyan. Tetapi Kong mengorbankan sesuatu yang cukup besar untuk menggunakan skill itu. Kekuatannya langsung turun menjadi Dausian bintang 5 tahap awal pada saat ini. Xiaoyan dan Rancang perlahan mendekat dan Kong lagi-lagi memuntahkan darahnya. Setelah itu Kong pun lalu berkata, "Tempatku adalah salah satu dari 3 wilayah udara kelas menengah yang terkuat. Jika kalian mau melepaskanku, aku bisa menjanjikan segalanya kepada kalian," ucap dari Kong. Dia masih saja untuk mencoba membujuk Xiaoyan kali ini. "Jika kamu berasal dari sana, apakah kamu pernah mendengar tentang kuil kuno?" "Apa kamu tahu aku berasal dari kuil kuno?" ucap dari Rancang. Ketika Kong mendengar kuil kuno, dia pun sedikit terkejut. Apa? Kuil kuno? Kamu berasal dari kuil kuno? Aku benar-benar meminta maaf kepadamu. Aku tidak tahu bahwa kamu berasal dari kuil kuno itu, ucap dari Kong. "Rancang, kita tidak perlu bernegosiasi atau omong kosong lagi. Sudah, bunuh saja dia, karena masih banyak yang harus kita lakukan untuk selanjutnya," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Rancang pun lalu mengangguk. Spring, buah, teriakan Kong pun sangat keras kali ini dan menyebar ke seluruh kota. Xiaoyan tahu bahwa Kong adalah orang kaya di sini. Jika Xiaoyan berhasil membunuhnya, dia pasti akan merebut semua harta Kong. Benarkan apa yang admin bilang? Membayangkannya saja sudah membuat Xiaoyan tersenyum sangat lebar kali ini. Dan setelah Kong terbunuh, Xiaoyan segera mengambil cincin penyimpanan milik Kong. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video-video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang suka akan alur cerita yang gue bawain, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Terima kasih gue ucapin selama ini. Assalamualaikum dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dadah.